Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be.
Salam Bapak Ibu semua. Kita mengucap syukur kita sampai kepada minggu keempat bulan Oktober, tanggal 22 Oktober 2023. Dan hari ini saya masih melanjutkan kitab Amsal di bawah tema kamu memilih malas atau rajin, miskin atau kaya. Amsal 10 ayat 4-5. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami tahu hidup adalah pilihan. Berbagai pilihan, ribuan pilihan, bahkan jutaan pilihan yang akan kami buat tiap-tiap hari. Sejak kami membuka mata kami sampai kami menutup mata kami di waktu malam. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati hamba dan memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kami semua boleh dimotivasi lagi untuk hidup dalam karakter yang benar. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita bagian firman Tuhan Amsal 10 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Bapak Ibu, Kesatuan Medis San Francisco memberi laporan terbaru, ini baru saja, bahwa paling tidak ada 563 kematian yang diakibatkan karena overdosis antara tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Agustus 2023. Dan diperkirakan di akhir tahun 2023 jumlah kematian bisa mencapai 846 jiwa oleh karena overdosis. Dan hal ini merupakan jumlah yang melonjak sangat tinggi 3 kali lipat dari tahun sebelumnya oleh karena pemakaian fentanyl, bahan drugs yang sangat berbahaya. Dan ini terjadi di San Francisco. Mereka itu sesudah memakai fentanyl ini, mereka berjalan seperti zombie di seluruh kota San Francisco. Ini sangat mengerikan. Ketika satu orang diwawancara, dia adalah salah seorang penjual drugs ini kepada orang-orang yang tinggal di San Francisco. Dia ditanya, kenapa kamu masih mau melakukan hal ini setelah kamu melihat orang mati tanpa pandang bulu, mengerikan, dan itu terjadi satu hari itu Bapak Ibu bisa 84 orang meninggal. Dia katakan begini, saya nggak peduli, saya butuh uang. Saya tidak peduli karena saya butuh untuk hidup. Saya hanya menjual. Tapi kamu boleh memilih untuk membeli dan membunuh dirimu, atau kamu boleh memilih untuk menjauhi dirimu dari narkoba atau dari drugs. Bapak Ibu, kehidupan selalu bicara tentang pilihan. Tiap-tiap hari kita memilih, dan hari ini Salomo mengajarkan kita bagaimana hikmat ilahi memberikan kita dua pilihan. Kita mau menjadi orang yang malas atau mau menjadi orang yang rajin. Kita mau menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin. Ya, menarik. Bagian ini, benarkah Salomo memberikan kita pilihan untuk menjadi miskin atau kaya? Untuk menjadi malas atau menjadi rajin? Bukankah Tuhan yang memberikan kekayaan kepada seseorang? Dengan kata lain, orang kaya atau miskin adalah hak Tuhan. Nah, dengan mempelajari Amsal pasal 10 ayat 4 dan 5, kita akan mendapatkan jawabannya. Karena rupanya Salomo benar-benar memberikan kita pilihan hidup antara miskin dan kaya, antara malas dan rajin. Pilihan itu akan terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya selama hidup kita. Nah, kalau kita lihat kedua ayat ini Bapak Ibu, ayat 4 dan ayat 5 dalam Amsal pasal 10, kedua ayat ini memang berbicara soal kemiskinan, tapi sebenarnya dia bukan bicara sekedar kemiskinan. Ayat ini bicara soal moralitas. Lebih daripada bicara soal uang. Ayat ini bicara soal karakter. Lebih daripada bicara tentang kemalasan atau kerajinan atau menjadi miskin atau menjadi kaya. Ayat ini bicara soal kondisi jiwa seseorang. Dan bukan sekedar kaya atau miskin. Bukan sekedar masalah finansial. Ayat 4 dan 5 keduanya berhubungan secara langsung menggambarkan garis lurus antara etika kerja dan kebijakan seseorang dalam hubungannya dengan keuangannya. Disadari atau tidak,
cara kita bekerja merupakan indikasi ke dalam jiwa kita yang paling dalam. Etika kerja merupakan ekspresi moral, merupakan ekspresi jiwa kita, merupakan karakter kita yang sesungguhnya dalam hubungannya dengan pekerjaan. Ada dua hal saya ingin kita lihat hari ini. Yang pertama, mari kita lihat pilihan yang pertama, yaitu apa? Kemalasan dan kemiskinan. Ayat 4a dan ayat 5b. Tangan yang lambat membuat miskin. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Bapak Ibu lihat Salomo memparalelkan tangan lamban dan tidur yang berarti kemalasan dengan kemalasan. Dalam seluruh kitab Amsal Bapak Ibu bisa menemukan Salomo bicara tentang kemiskinan. Ini tidak sekedar bicara tentang orang miskin, tapi bicara soal karakter seseorang. Mengapa? Karena kemiskinan dimulai dengan karakter yang malas. Tidak semua orang miskin malas, Bapak Ibu. Tidak semua. Tapi yang Salomo sedang bicarakan di sini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh karena kemalasan. Ketika seseorang memiliki sifat malas, maka tidaklah mengejutkan jika ia akhirnya hidup dalam kemiskinan. Yang pasti, yang pertama, kemalasan ini merupakan gaya hidup sebagian orang atau merupakan godaan bagi banyak orang. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan kalau Allah memerintahkan manusia sejak dari bumi diciptakan, sejak dari Adam dan Hawa ditempatkan untuk bekerja. Kemalasan merupakan dosa, jelas. Amsal 6 ayat 6 katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Godaan terbesar bagi seorang laki-laki, khususnya remaja laki-laki, adalah kemalasan dalam bekerja. Salomo mengingatkan kelemahan ini ketika dia bicara soal tangan. Nah, tangan ini mewakili seorang laki-laki, seorang manusia, karena tangan secara metaforis bicara soal sifat manusia. Dalam bahasa Indonesia ada banyak contoh, misalnya ringan tangan artinya rajin. Lancang tangan artinya suka memukul. Panjang tangan artinya suka mencuri. Lipat tangan artinya malas. Nah, dalam Amsal 19 ayat 24, Salomo bicara soal salah satu sifat manusia, yaitu kemalasan, di mana dia menaruh tangannya dalam pinggan dan tidak mengembalikannya ke dalam mulutnya. Pemalas menaruh tangannya ke dalam pinggan dan dia tidak akan mengembalikan ke mulutnya. Amsal 19 ayat 24. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik. Dia katakan, ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Bapak Ibu coba bayangkan skenario ini. Orang yang makan mengambil makanan ke dalam pinggan, untuk mengambil makanan ini dengan tangannya untuk ditaruh ke dalam mulutnya saja, dia enggan, dia tidak mau. Saking malasnya untuk memberi makan dirinya sendiri, dia malas Bapak Ibu. Dia tidak mau, kalau bisa dia disuapin, dia menerimanya dari tangan orang lain, bukan dari tangannya sendiri. Nah, kemalasan ini membawa kehancuran bagi diri manusia. Pengkhotbah 10 ayat 18, terjemahan TSI katakan, seorang pemalas tidak mau memperbaiki atap rumahnya yang bocor sekecil apapun, hingga lama-kelamaan seluruh atap rumahnya runtuh karena lapuk. Apa artinya Bapak Ibu? Intinya, orang malas tidak mau memakai tangannya untuk bekerja. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk makan, untuk memperbaiki rumahnya, untuk keluarganya. Dia mengharapkan orang lain mengerjakan untuk dirinya. Kebiasaan kita di Indonesia, rata-rata di Indonesia orang punya pembantu, sehingga tanpa sadar orang akhirnya berharap semua hal dikerjakan oleh pembantu. Beda dengan di sini, semua hal kita kerjakan sendiri, mulai dari laundry, ngepel, cuci piring, membersihkan rumah, segala macam kita mengerjakannya sendiri. Waktu kami mau liburan ke Indonesia beberapa waktu lalu, saya ingatkan anak-anak saya bilang, kita mau ke Indonesia, kalian ingat, kalau kalian makan, cuci piring sendiri. Kalian buat ini, rapikan dan sebagainya. Mereka jawab, Mama, what's the point kita punya pembantu di Indonesia? Bapak Ibu lihat, kadang-kadang mental itu muncul tanpa sadar. Kita mengharapkan orang lain melakukannya untuk kita. Nah Bapak Ibu, orang yang malas, senang melalaikan pekerjaan, atau menghindari mengeluarkan tenaga. Orang seperti ini biasanya menunda melakukan pekerjaan selama bisa.
Mengapa dia menunda melakukan pekerjaan? Karena dia menyukai tidur. Amsal 20 ayat 13 yang membawa kemiskinan dan kerusakan bagi manusia. Bapak Ibu bisa baca Amsal 6 ayat 6 sampai 11 bicara soal semut, Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Kemalasan membawa kemiskinan. Orang yang malas suka melipat tangan, meringkuk di bawah selimut, sedikit lagi, dan sedikit lagi, sebentar lagi, jangan sekarang, dan seterusnya. Bapak Ibu pernah melihat engsel pintu. Bapak Ibu lihat Amsal menulis tentang engsel pintu dalam Amsal 26 ayat 14. Artinya, engsel pintu itu bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi pintunya itu tidak bergeser sama sekali alias tinggal di tempat. Bapak Ibu, sehingga inilah ciri orang malas. Tidak bergerak sama sekali, tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tangannya, mengeluarkan tenaga, suka melalaikan pekerjaan, suka menunda melakukan segala sesuatu. Yang berikut Bapak Ibu, pemalas suka tidur berlebihan. Amsal 19 ayat 15 katakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bapak Ibu, apa salahnya dengan tidur? Nggak ada salahnya, Tuhan memberikan kita waktu untuk tidur. Tidur perlu bagi tubuh kita. Tapi orang yang malas akan tidur secara berlebihan. Mereka menjadikan tidur sebagai berhala mereka. Pemalas mempunyai banyak sekali alasan. Berkatalah pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Amsal 26 ayat 13. Pemalas membuang-buang waktu dan tenaganya. Karena orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya adalah saudara dari orang yang merusak. Amsal 18 ayat 9. Karena pemalas suka banyak alasan, dia terintimidasi dengan tantangan. Tidak suka dengan tantangan. Ketika ada tantangan, dia mundur, dia give up. Amsal 22 ayat 13, Amsal 26 ayat 13 katakan hal yang sama. Kata-kata favorit untuk seorang yang malas adalah, saya nggak bisa lakukan. Saya nggak mungkin buat itu. Saya nggak akan berhasil. Saya nggak mungkin bisa. Sehingga kata-kata ini muncul bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia malas. Orang yang malas tidak suka dengan tantangan. Dia menginginkan sesuatu yang lebih mudah, yang lebih gampang. Kalau bisa, kesuksesan jatuh ke pangkuannya tanpa perlu usaha, tanpa perlu kerja keras. Sehingga alih-alih ketika mendapatkan tantangan, dia tidak melakukan apapun. Amsal 26 ayat 14 dan 15. Masih banyak dengan banyak alasan Bapak Ibu, pemalas takut dan benci kepada kesulitan. Ketika kesulitan datang mereka lari, Amsal 20 ayat 4. Mereka tidak mau membajak oleh karena dingin, karena kedinginan. Saya nggak mau membajak. Lalu musim hari salju, saya senang karena saya bisa punya alasan untuk berlibur. Dia tidak mau menggunakan mantel dan keluar pergi bekerja, tapi dia memilih untuk tinggal di rumah dengan berbagai alasan. Bapak Ibu kalau hari dingin nggak mau kerja, kalau hari panas, terlalu panas, terlalu terik, saya nggak sanggup melakukannya. Sehingga jalan pemalas ini seperti pagar duri. Amsal 15 ayat 19, Amsal 22 ayat 5. Bicara hal yang sama, bahwa Tuhan menaruh duri di jalan orang malas untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Bapak Ibu masih banyak alasan lain yang dipakai oleh pemalas. Alasan diskriminasi, umur, keyakinan, ras, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga orang malas akan punya 1001 macam alasan untuk membenarkan kemalasannya. Orang yang malas suka mengerjakan sesuatu tapi tidak akan pernah tuntas. Amsal 26 ayat 15. Mereka suka menunda menyelesaikan pekerjaan. Pemalas tergoda dengan gagasan sia-sia tentang bagaimana instan kaya secara instan. Bagaimana menghasilkan uang banyak dengan cara yang paling mudah. Main judi aja. Main loto saja. Dan berbagai bentuk kemalasan lain yang dituangkan dalam hal-hal seperti ini. Saya ingin menjadi kaya, tapi kalau bisa instan, saya tidak perlu kerja keras. Bapak Ibu, orang yang malas senang bergaul dengan orang-orang yang tidak puas, yang senang bermimpi, merencanakan hal-hal besar, tapi tidak pernah merealisasikannya, tidak pernah melakukannya. Orang pemalas juga sering merasa mereka pandai dan sombong, Bapak Ibu. Mereka percaya bahwa saya bisa menemukan jalan hidup yang lebih bijak dari Salomo dan dari 7 orang pandai dalam Amsal 26 ayat 16.
Mereka iri dengan keberhasilan orang lain, tapi mereka hanya mau bermimpi saja. Mimpi tanpa perjuangan adalah sia-sia. Sehingga apa akibat kemalasan Bapak Ibu? Akibat kemalasan jelas ditulis dalam kitab Amsal. Kitab Amsal menyatakan akibat orang yang bermalas-malasan adalah pemalas akan menjadi hamba. Atau pemalas akan punya banyak utang. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Masa depan seorang pemalas suram. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Amsal 20 ayat 4. Pemalas akan menjadi miskin. Itu sudah pasti akibat yang jelas. Hati pemalas penuh keinginan, tapi tidak mendapat apapun, sementara hati orang rajin diberi kemakmuran. Amsal 13 ayat 4. Amsal 20 ayat 13 katakan, janganlah kamu menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 menyatakan, tangan yang malas menyebabkan kemiskinan. Kemalasan sama dengan kemiskinan Bapak Ibu. Sehingga dalam bagian-bagian ini kita melihat akibat bagi orang yang malas. Bukan hanya kemiskinan secara finansial Bapak Ibu, tapi kemiskinan secara spiritual. Bagaimana mungkin orang bisa kaya secara spiritual kalau dia malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melakukan Bible study, malas mencari tahu kebenaran. Bagaimana dia bisa menghasilkan buah roh kalau dia tidak mau berusaha untuk apapun. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau melakukan upaya apapun. Sehingga pemalas tidak saja miskin, tapi pemalas tidak akan mendapat makanan atau dengan kata lain akan kelaparan. 2 Tesalonika 3 ayat 11-12 katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bapak Ibu lihat, orang yang malas akan kelaparan. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu tentang kemalasan adalah apa? Kemalasan bukan bicara masalah fisik. Kemalasan ini adalah masalah rohani karena ini asalnya datangnya dari dalam. Kemalasan bukan sekedar bicara orang malas untuk bekerja Bapak Ibu. Bukan. Kemalasan ini bicara soal masalah pikiran, pemikiran. Kemalasan bukanlah masalah uang, melainkan masalah moral. Kemalasan ini mengungkapkan cara kita bekerja, mengungkapkan siapa kita. Cara kita memelihara rumah kita menunjukkan cara kita menjaga jiwa kita. Cara kita menjaga harta benda kita. Mengurusnya hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Menunjukkan bagaimana kita menjaga jiwa kita. Seorang anak yang malas menjadi miskin. Dan yang lebih penting lagi menjadi aib bagi orang tuanya. Anak yang malas menjadi aib bagi orang tuanya karena secara tidak langsung membeberkan kegagalan orang tua dalam menghilangkan kebodohan anaknya. Bapak Ibu lihat sekali lagi, kemalasan dan kemiskinan merupakan dua hal yang berelasi. Karena apa? Kalau seseorang hidup dalam kemalasan, otomatis dia akan menjadi miskin. Tidak akan ada berkat Tuhan dalam hidup dia. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Yang kedua yang kita lihat, kerajinan dan kekayaan, ayat 4b dan ayat 5a. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Bapak Ibu lihat, ayat 4 berbicara tentang etika kerja seseorang dan apa yang akan terjadi di masa depan orang ini secara finansial. Sedangkan ayat 5 ini menghubungkan etika kerja dengan reputasinya. Ketika menghubungkan kedua ayat tersebut, tangan orang rajin disamakan dengan orang yang mengumpulkan pada musim panas. Sedangkan tangan yang lamban disamakan dengan orang yang tidur pada waktu musim menuai. Salomo menjelaskan lebih dari sekedar menyatakan kemiskinan kepada orang malas. Dia mengajarkan kebenaran penting bahwa moralitas seseorang terungkap
kepada orang malas. Dia mengajarkan kebenaran penting tentang etika kerja. Kerajinan adalah akibat alami dari kebijakan. Hidup yang bijak menghasilkan orang rajin bekerja. Sedangkan kemalasan adalah akibat dari kebodohan. Bapak Ibu lihat ini relasinya. Kebodohan menghasilkan kemalasan. Kemalasan menghasilkan kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan hati yang berasal dari dalam akan membuat seseorang menjadi rajin. Dan kerajinannya akan menyebabkan dia menjadi kaya. Sehingga sekali lagi, ini bicara masalah moralitas. Saya ingat papa saya seorang yang benar-benar mengajarkan kami apa artinya kerja keras, apa artinya rajin. Bapak Ibu, dia pulang dari kerja jam 1 atau jam 2, saya lupa sekitar jam segitu. Dia masih bekerja dengan tangannya buat usaha jamur, pelihara jamur. Zaman dulu, pelihara jamur, jualan jamur. Dia pulang dari tempat kerjanya, dia masih, kami punya kandang ayam yang bertingkat. Pelihara ayam, ayamnya itu ditetaskan sendiri dengan mesin yang dia buat sendiri. Ditetaskan sudah itu, dia pelihara ayam itu dibeli sebagai ayam potong, telurnya dijual. Tidak ada waktu bagi dia untuk duduk-duduk Bapak Ibu. Pulang kerja, capek, habis makan. Tidak duduk-duduk, tapi dia melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Orang-orang membawa radio, televisi, kulkas, apa saja yang rusak. Dan dia memperbaikinya untuk mendapatkan uang tambahan. Sehingga Bapak Ibu, seseorang yang bekerja keras menunjukkan adanya kebijaksanaan dari dalam hatinya. Jiwanya yang bekerja keras ini menunjukkan bahwa dia punya tanggung jawab moral yang besar. Sebaliknya, orang yang tidak mau bekerja keras menunjukkan hidupnya penuh dengan kebodohan. Dalam Amsal 10 ayat 4-5, rajin bukan bicara soal gila kerja Bapak Ibu. Workaholic, bukan. Bukan itu yang disarankan oleh Tuhan. Tidur bukan hal yang buruk. Kita dirancangkan untuk perlu tidur oleh Tuhan. Namun tidur pada waktu yang salah adalah hal yang tidak benar atau hal yang buruk. Rajin adalah melakukan pekerjaan yang benar pada saat pekerjaan yang benar perlu dilakukan. Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Lalu bagaimana kita menerapkan hal ini dalam kehidupan kita? Ini juga bukan berarti bekerja lebih keras dan lebih banyak lagi. Tidak Bapak Ibu. Tapi lakukan pekerjaan yang benar pada waktu yang tepat. Bagaimana caranya pekerjaan yang benar pada waktu yang tepat? Bagaimana kita bisa membagi waktu yang benar dengan tidak menunda pekerjaan yang harus kita lakukan sampai selesai? Di mata Salomo, orang yang bekerja keras sepanjang musim panas, terutama mengumpulkan semua buah di akhir musim panas saat panen, itu adalah orang yang rajin, orang yang bijak, dan mereka akan diberkati Tuhan. Tuaian mereka akan diberkati Tuhan karena mereka rajin, mereka tekun. Sehingga jangan mengharapkan bisa mendapatkan panen kalau kita tidur pada waktu masa menanam, masa menuai, masa menabur benih. Tidak ada seorang pun yang bisa memanen dalam waktu-waktu seperti itu kalau dia tidak melakukannya pada musim panas. Bapak Ibu lihat, orang yang rajin, dia tidak akan menunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Amsal 6 ayat 6-11. Orang yang rajin itu bekerja seperti semut. Artinya apa? Tanpa pemimpin, tidak perlu disuruh, dia akan mengerjakannya. Tidak perlu diawasi, dia akan mengerjakan tiap hal yang diberikan kepada dia sebagai tanggung jawab dia. Dari semut kita belajar mengaplikasikan Amsal 10 ayat 5 bahwa semut tidak pernah kekurangan makanan Bapak Ibu. Karena mereka selalu menyimpan persediaan makanan sebelum musim kelaparan tiba. Itulah sebabnya orang-orang rajin melakukan hal yang sama. Semut adalah ilustrasi sempurna tentang kerajinan yang alkitabiah. Yang dimana seseorang menyiapkan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu menuai. Ayat yang ke-8. Yang berikut Bapak Ibu. Orang rajin bekerja tanpa menggerutu. Orang rajin senang mengerjakan semua hal dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan rasa takut akan Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan. Karena itu orang rajin diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Amsal 13 ayat 4. Orang rajin juga pantang menyerah. Ketika dia mendapat tantangan, dia akan mencari jalan keluar lain. Kalau jalan keluar ini tertutup, dia akan mencari jalan keluar lain. Dia tidak akan duduk diam Bapak Ibu.
Tapi ketika tantangan datang, dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan bangkit. Dia bisa gagal, tapi dia akan bangkit untuk memperbaiki kondisinya. Dia tidak hanya merasa, oh cepat puas, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika dia melihat hasil kerja kerasnya, dia akan hidup dalam rasa puas. Nah, orang rajin berusaha menggunakan tiap kesempatan dengan baik. Karena bagi orang rajin, kesempatan tidak akan selalu datang 2 kali. Orang rajin akan berusaha mencari sesuatu yang dapat dikerjakan. Yohanes 5 ayat 17. Ketika dia punya waktu kosong, dia tidak duduk-duduk, dia tidak membuang waktu dengan alat elektronik, dengan sosial media dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Ketika dia punya waktu kosong, dia akan mencari sesuatu untuk dilakukan sebagai kegiatan yang berguna Bapak Ibu. Orang yang rajin selalu siap sedia. 2 Timotius 4 ayat 2. Tidak ada excuse dalam hidup dia. Dia tidak mempertimbangkan alasan si pemalas, karena alasan tersebut bertentangan dengan doktrin yang sehat. Efesus 6 ayat 5-8, Titus 2 ayat 9-10. Orang yang rajin hidup dalam kelimpahan, dalam kekayaan, karena kerajinan mereka, tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga dalam kehidupan kekristenan kita tidak ada tempat bagi yang namanya kemalasan. Kemalasan datangnya dari kebodohan, berasal dari hati yang belum dibaharui ataupun kalau sudah dibaharui, tapi memberi diri kepada iblis untuk hidup dalam kemalasan. Sehingga pada akhir bagian ini saya ingin menantang kita. Kita bisa memilih, kita mau menjadi orang yang malas dan kemudian menjadi orang yang miskin, atau kita mau memilih menjadi orang yang rajin dan menjadi orang yang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa memilih dan pilihan itu ada di tangan kita. Di hari-hari akhir ini, tidak ada waktu bagi pemalas untuk duduk diam, duduk manis, dan tidak berbuat apa-apa. Di akhir masa penuaian ini, banyak tuaian di sana kita harus bekerja keras sebagai orang percaya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dan tangan kita bekerja secara keras untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga hidup kita berada dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberkati kami. Tolonglah kami untuk memilih secara wise, secara bijak. Tolonglah kami untuk hidup dalam kerajinan karena itu berasal dari hati yang takut Tuhan, hati yang bijak. Hamba percaya bahwa kalau kami melakukan dan memilih hal ini, kami akan mendapatkan kekayaan yang asalnya dari Tuhan, berkat yang asalnya dari Tuhan, rasa puas, damai sejahtera, sukacita yang asalnya dari Tuhan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kami di hari-hari akhir ini, memakai waktu kami lebih bijaksana lagi. Tidak menunda untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Tidak menunda untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Jauhkan sifat malas dari dalam hati kami. Dan hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kerajinan dalam hati kami sebagai mental yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua, saya berdoa supaya khotbah saya tadi sungguh memberkati Bapak Ibu semua sebagaimana telah memberkati hidup saya. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan mari kita menerima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.